Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Negara tujuan ekspor biji tembaga Indonesia, Jepang teratas. Dari 10 negara tujuan ekspor utama biji tembaga Indonesia, Jepang menduduki urutan pertama sebagai pengekspor terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia. Komoditas ini merupakan bahan baku penting untuk beragam industri, mulai dari infrastruktur, transportasi, alat berat, peralatan rumah tangga, elektronik, sampai otomotif. Menurut data Badan Pusat Statistik selama periode Januari sampai Oktober 2022, Indonesia sudah mengekspor biji tembaga sebanyak 2,5 juta ton dengan nilai ekspor sekitar 7,7 miliar US dollar. Selama periode tersebut, biji tembaga Indonesia paling banyak dikirim ke Jepang dan Tiongkok dengan volume ekspor masing-masing di atas 500.000 ton. Ada pula yang dikirim ke Korea Selatan, India, Taiwan, Malaysia, Spanyol, Filipina, Jerman, dan Bulgaria dengan rincian seperti terlihat pada grafik di bawah ini, di mana kita bisa melihat Jepang berada di urutan pertama dengan 639.949 ton. Tiongkok berada di urutan kedua dengan 530.678 ton. Korea Selatan berada di urutan ketiga dengan 398.356 ton, dan seterusnya sampai di Jerman. Secara keseluruhan, volume ekspor biji tembaga Indonesia per Januari sampai Oktober 2022 tumbuh 13% dan nilai ekspornya melonjak 62% dibanding perolehan tahun 2021. Kendati kinerja ekspornya menguat, Presiden Jokowi berencana menyetop penjualan tembaga ke luar negeri mulai pertengahan 2023 ini. Masalahnya, nikel Indonesia kalah di WTO. Justru kita tambah stok boksit dan mungkin pertengahan tahun ini kita tambah lagi stok tembaga, kata Jokowi. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sempat melarang ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020, namun kebijakan tersebut digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Setelah melalui proses persidangan panjang, WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa pada Oktober 2022. Indonesia kalah dalam sidang karena dinilai melanggar kesepakatan perdagangan bebas internasional. Salah satunya adalah pasal 11 ayat 1 General Agreement on Traffic and Trades GATT 1994. Pasal GATT tersebut menyatakan bahwa negara anggota WTO hanya boleh membatasi bea, pajak, atau pungutan lain, namun dilarang melakukan pembatasan kuota ataupun perizinan ekspor dan impor. Setelah dinyatakan kalah, pemerintah Indonesia berencana melakukan banding soal masalah nikel ke WTO. Presiden Jokowi bahkan mengumumkan akan menutup keran ekspor komoditas mineral lainnya. Pada 11 Juni 2023 ini, pemerintah akan menyetop ekspor boksit dan rencananya akan diikuti dengan penutupan keran ekspor untuk biji tembaga. Menurut Badan Pusat Statistik, selama periode Januari sampai Oktober 2022, volume ekspor biji tembaga Indonesia sudah mencapai 2,5 juta ton.
Angka tersebut naik sekitar 13% dibanding volume ekspor sepanjang tahun 2021, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sedekade terakhir. Kita beralih kepada berita selanjutnya, yaitu mengenai stok bauksit dan nikel RI cukup untuk produksi 100 tahun lebih. Dari grafik di bawah ini, kita bisa melihat umur aset sumber daya mineral bauksit, nikel, timah, tembaga, dan perak Indonesia dari tahun 2021. Bauksit berada di urutan pertama dengan pencapaian bisa selama 258 tahun. BPS menghitung estimasi umur aset ini dari rasio antara stok fisik atau cadangan sumber daya mineral nasional pada akhir 2021 dengan tingkat ekstraksinya dalam beberapa tahun terakhir. Adapun umur aset bauksit dan nikel jauh lebih tinggi dibandingkan sumber daya mineral lainnya, seperti stok timah yang hanya bisa diekstraksi selama 36 tahun ke depan, tembaga 33 tahun, perak 30 tahun. Kendati sumber dayanya melimpah, Presiden Jokowi bakal melarang ekspor bauksit dalam waktu dekat. Mulai Juni 2023, tepatnya di 11 Juni, pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit dan mendorong pengelolaan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Menurut Jokowi, pelarangan ekspor ini bertujuan mewujudkan kedaulatan sumber daya alam, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan, kata Jokowi. Saat ini Indonesia sudah memiliki 21 smelter dan direncanakan akan bertambah 7 smelter pada tahun ini. Menurut Kementerian SDM, Indonesia membutuhkan pembangunan smelter demi meningkatkan kemandirian negara di sektor hilirisasi atau pengelolaan bahan mentah hasil tambang. Hilirisasi memiliki tujuan baik, yakni untuk memberikan nilai tambah ekonomi atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Oke guys, jika dilihat dari langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyetop ekspor tembaga ke Jepang, apakah akan mempengaruhi ekonomi Jepang? Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan langkah yang diambil oleh pemerintah, ataupun jika kalian tidak setuju, silakan. Terima kasih sudah mampir ke channel saya dan sudah ikuti informasi yang saya berikan melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan ikuti terus untuk informasi-informasi selanjutnya dari video ini, dari channel ini, mengenai ekonomi Indonesia ke depan menuju negara maju di tahun 2045. Terima kasih, salam sehat selalu.